Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan melemahnya indeks harga saham gabungan, IHSG, isu perombakan kabinet kembali mencuat. Nama Menteri Keuangan Purbaiyudi Sadewa menjadi pusat perhatian setelah beredar kabar bahwa dirinya akan dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri. Rumor tersebut berkembang cepat di tengah kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Pelemahan rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level psikologis tertentu serta koreksi di pasar saham memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah. Namun, Purbaiyudi Sadewa membantah kabar tersebut saat menghadiri rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Kamis 4 Juni 2026, ia menegaskan bahwa isu pengunduran diri maupun pergantian dirinya hanyalah rumor. Menurut Purbaya, hingga saat ini tidak ada informasi resmi yang menunjukkan adanya pergantian jabatan di Kementerian Keuangan. Pernyataan serupa juga datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki rencana mengganti Menteri Keuangan maupun melakukan pergantian terhadap pimpinan otoritas ekonomi lainnya. Prasetyo menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan pada pergantian pejabat, melainkan memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi. Pemerintah disebut terus melakukan komunikasi intensif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak setelah rupiah mengalami tekanan, karena koordinasi kebijakan moneter dan fiskal disebut berlangsung secara intensif selama ini. Meski demikian, bantahan dari istana tidak otomatis menghentikan perdebatan mengenai kinerja tim ekonomi. Sejumlah pengamat menilai pasar sedang mengirimkan sinyal yang perlu dibaca secara serius oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai kondisi ekonomi saat ini menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih mendalam terhadap tim ekonomi kabinet. Menurutnya, reshuffle yang sebelumnya hanya menyentuh tim komunikasi presiden belum cukup menjawab tantangan yang sedang dihadapi perekonomian nasional. Agung melihat tekanan terhadap rupiah, pelemahan IHSG, dan meningkatnya kekhawatiran investor merupakan indikator yang tidak bisa diabaikan. Dalam pandangannya, pasar bekerja secara objektif. Ketika kebijakan dianggap tepat dan mampu membangun kepercayaan, maka indikator ekonomi akan bergerak positif. Sebaliknya, jika pasar merasa tidak mendapatkan kepastian, tekanan dapat semakin besar. Sorotan juga tertuju pada pernyataan Purbaya yang sebelumnya menyebut kondisi rupiah masih berada dalam kendali Bank Indonesia. Bagi sebagian kalangan, sikap tersebut dianggap terlalu tenang di tengah meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar. Agung menilai komunikasi pemerintah dalam situasi seperti ini menjadi faktor penting. Ia berpandangan bahwa publik dan pasar membutuhkan keyakinan bahwa pemerintah memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi tekanan ekonomi yang sedang berkembang. Perdebatan mengenai reshuffle pun akhirnya tidak lagi sekadar membahas sosok Menteri Keuangan. Yang lebih banyak dipersoalkan adalah efektivitas kerja tim ekonomi secara keseluruhan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. Dalam beberapa pekan terakhir, pelemahan rupiah memang menjadi perhatian utama. Selain dipengaruhi faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, tekanan terhadap mata uang domestik juga memunculkan pertanyaan mengenai daya tahan fundamental ekonomi Indonesia. Pemerintah sendiri berkali-kali menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional masih berada dalam koridor yang terkendali. Koordinasi lintas lembaga terus dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mengendalikan inflasi, serta memastikan berbagai program strategis tetap berjalan. Namun di sisi lain, pasar terus menunggu langkah-langkah konkret yang mampu mengembalikan kepercayaan investor. Sebab dalam sejarah ekonomi, kepercayaan seringkali menjadi faktor yang menentukan arah pergerakan pasar, bahkan sebelum indikator makro berubah secara signifikan. Karena itu, meski istana telah membantah isu pergantian Menteri Keuangan, perdebatan mengenai efektivitas kebijakan ekonomi tampaknya masih akan terus berlanjut. Terlebih ketika tekanan terhadap rupiah dan IHSG belum sepenuhnya mereda, ini perhatian publik tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi kinerja kabinetnya. Bukan semata soal siapa yang bertahan atau diganti, melainkan bagaimana pemerintah mampu meyakinkan pasar bahwa ekonomi Indonesia tetap berada di jalur yang aman di tengah badai ketidakpastian global.